wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widi Wiryawan dan di sini ada teman yang spesial saya. Aulia Rahmi. Ini adalah teman spesial saya yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau yang disingkat PON. Boleh diperkenalkan Rahmi, apa kemarin cabangnya Rahmi? Rahmi itu turun pada cabang atletik nomor estafet 4x4 Mei. Wah, berikan tepuk tangan dulu. Wah, ini adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa yang diraih oleh rekan saya. Sebenarnya saya juga pengen jadi kayak gitu, tapi belum waktunya mungkin ya. Oh, iya. Oke, siap. Kalau mau pengen latihan bareng Oke, aja. siap. Besok kita latihan bareng. Oke, Oh iya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai perihal yang dilakukan Aulia Rahmi sebelum dan sesudah mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON nanti. Yang kita mungkin akan menanyakan sedikit tentang kegiatan Aulia Rahmi. Yang pertama akan menanyakan tentang ini Aulia Rahmi, Oh iya Pak. yaitu bagaimana Aulia Rahmi lolos menjadi atlet PON kemarin tuh, bagaimana proses-prosesnya mungkin sudah dijelaskan. Sebelumnya tuh Rahmi kayak ngikutin Porwheel. Iya. Di dalam tuh Porwheel tuh kayak udah dipersiapin kayak ada limit-limit PON. Oke. Jadi pada saat Porwheel tuh kan Rahmi ngikutin nomor estafet 4x4 Mei. Iya. Dan Rahmi tuh kelompok Rahmi tuh mencapai waktu itu 3 menit 44 detik. Sedangkan limit PON itu 3 menit 45 detik itu. Kalau di sana pun kayak ada target-target PON kan, karena tim Rahmi mencapai target limit PON, disitulah kayak Rahmi itu diutus dari Sumbar mengikuti PON. Wes, berikan tepuk tangan dulu pada Rahmi. Tepuk tangan lah. Baik, jadi berapa kemarin limit yang bisa dijelaskan oleh Rahmi? Apakah masih ingat kemarin limitnya? 3 menit 44 detik. Itu berapa jaraknya oleh Rahmi? 400 meter tuh 4x4 mik. Berarti 400 meter tuh Rahmi kan ada nomor kelompok kan. Iya. Beranggotakan 4 orang. Jadi sekali di situ tuh kayak berlari satu putaran 400 meter. Iya. Berarti berlari apa namanya nih kayak jaraknya berarti 1600. 1600. Woi. Dapat 3 menit 44 detik. Wes, sangat diapresiasi. Berikan tepuk tangan lagi teman-teman. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik. Sudah siap Rahmi? Siap. Oke, baik, yaitu apa Rahmi yang lakukan ketika melakukan seleksi dengan berbagai pesaing dan dia bisa dinyatakan lolos. Jadi itu Aulia Rahmi itu kemarin kan banyak pesaingnya tuh kan. Ya, Nah, itu apa yang Aulia Rahmi lakukan sehingga bisa menjadi lolos menjadi atlet PON. terutama yang latihan. Nah. Kalau orang yang nggak latihan ini lolos limit PON kan kayak aneh. Nah, jadi sebelum Rahmi lolos limit PON tuh Rahmi kayak latihan gitu. Berarti Rahmi sudah mempersiapkannya dari dulu. Sebenarnya Rahmi tuh kayak sempat berhenti di atletik selama 2 tahun. Baru sebelum Rahmi ngikutin PON tuh Rahmi kayak baru latihan lebih kurang 2 tahun kan. Karena Rahmi berhenti 2 tahun di latihan tuh kayak Rahmi nggak mikir bakalan lolos limit PON sampai ke Porwheel itu pun Rahmi nggak ada pikirin ke sana. Mungkin karena kayak orang tua yang nyuruh kayak latihan lagi. Disitulah kayak Rahmi ingin lagi latihan, tapi belum ada targetan untuk ngikutin PON itu. Dan alhamdulillah karena latihan yang teratur ya Rahmi alhamdulillah sampai ke PON ini. Jadi tuh guys, selain usaha, rezeki juga ada latihan yang Usaha. teratur juga usaha. Mungkin itu yang pertanyaan berikutnya akan kita lanjutkan, yaitu bagaimana kebiasaan Aulia Rahmi yang wajib diubah ketika menjadi atlet PON. Kebiasaan Rahmi nggak ada sih. Nggak ada yang diubah. Iya, nggak ada ubah. Soalnya Rahmi itu orangnya mungkin udah teratur juga dari awal. Oh, berarti Karena didikan orang tua yang mantap gitu. Mantap juga tuh guys. Jadi besok kalau anaknya menjadi atlet PON, kamu harus menjadi orang tua yang apa tadi? Yang mendidik anak. Mendidik anak. Oke, siap. Nah, mungkin tadi jawaban dari Rahmi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang Rahmi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan
sesama atlet yang baru dikenal lah mungkin? Apa ada Nggak mengalami ada, kesulitan? karena Rahmi itu orangnya kayak enjoy aja, enjoy. bawa santai, jadi kayak mudah dekat lah. Begitu saja ya Rahmi. Ya gitu, Mungkin- singkat, padat dan jelas Siap, aja. siap. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ada program latihan dari pelatih yang membuat saudara Rahmi merasa kesulitan dan bagaimana saudara menghadapinya? Jadi pertanyaan ini, ada program-program dari pelatih yang membuat Rahmi kesulitan atau ada tidak, dan bagaimana Rahmi itu mengatasi program latihan itu bisa berjalan dengan Oke, baik? oke. Kalau program latihan yang kayak susah ibaratnya kan, kalau selama Rahmi latihan sih program tuh kayak alhamdulillah kayak dimakan, maksudnya dimakan tuh kayak diselesaikan semuanya, karena kayak Rahmi kan udah dipersiapkan kayak istirahatnya, puddingnya, pokoknya sebelum latihan kan Rahmi udah dipersiapin biar kayak tenaga itu pada saat latihan tuh ada. Jadi kayak Rahmi apapun program dari pelatih insya Allah Rahmi nggak ada hambatannya. Berarti tetap semangat Tetap dan semangat dan mempersiapkan diri aja. Oke, itu tadi jawaban dari Rahmi mengenai program-program latihan yang diberikan oleh pelatih. Ternyata Rahmi bisa melakukan program itu dengan baik ya, tidak ada kesulitan. Jadi kita akan pertanyaan lagi yaitu mengenai apakah Rahmi, apa yang dilakukan Rahmi jika diturunkan pelatih ketika turun ke lapangan? Kalau jadi kita kan udah dipercaya sama pelatih ini buat turun, berarti kita ada kemampuan melampaui batas, berarti kan ini kita harus kayak mengeluarin apa kemampuan yang ada di dalam diri kita, kayak percaya diri, pokoknya kayak apapun hasilnya kayak berarti kita harus bersyukur. Yang penting keluarin kemampuan kita, jangan melihat orang lain, karena orang lain nanti kita kayak ada canggung kan kayak ini. Jadi pada saat turun tuh kayak grogi ya, terus hasilnya nggak sesuai. Jadi itu guys, pertanyaan jawaban dari oleh Rahmi mengenai kalau kita sudah turun kita harus percaya diri guys. Harus ngeluarin kemampuan. Mengeluarkan kemampuan itu sangat penting. Jangan dipendam-pendam seperti perasaan kan. Oh iya bener juga ini, udah mulai ke perasaan. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Jangan ke perasaan lagi ya. Kita materi berikutnya, apakah ada Rahmi motivasi yang sering dikeluarkan pelatih untuk memotivasi Aulia Rahmi? Yes, motivasi seorang pelatih itu sebelumnya pelatih itu kan memiliki pasti ada target buat seorang atletnya tuh. Pelatih mungkin kayak ada senior kita yang di atas kita kayak udah karena dari seorang atlet bisa kayak menjadi seorang TNI, berkat dari latihan pencapaian dia kayak lolos TNI itu karena latihan gitu, kayak motivasinya kayak gitu aja sih, kayak dari senior kita, kenapa senior kita tuh bisa lolos dengan TNI dengan cara piagam mungkin gitu, nggak ribet-ribet. Berarti sering ya memotivasi oleh Rahmi. Jadi apa ada yang motivasi oleh pelatih itu yang berkesan, ada nggak Rahmi? Nggak ada berarti ya. Berarti motivasinya segitu-segitu aja ya guys. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pertanyaan saya mengenai bagaimana saudara Aulia Rahmi ini merasa takut dengan tim PON yang dibilang lebih kuat dibandingkan tim saudara Aulia Rahmi. Kalau melihat lawan sih yang kayak udah pernah juara PON berkali-kali atau kayak setiap perlombaan ketemu dia udah menang terus, perasaan Rahmi kayak bisa nggak sih Rahmi ngadepin dia, berkat dari dukungan orang tua, pelatih, insya Allah semuanya kan teratasi, nggak usah mikirin yang lainnya, semuanya tergantung kita aja. Tergantung kita aja ya berarti ya. Mungkin ada atlet PON yang kemarin sangat berat, Rahmi dari mana kalau bisa dijelaskan? Dari Sumsel atau dari banyak dari Jatim. Yang kemarin yang merasa Aulia Rahmi itu sangat berat kemarin mana kemarin? Ada tidak? Atau sama aja? Jatim ya. Untuk Jatim terus Jatim tuh mungkin kalau lihat podcast kita tolong di like dan komen. ya benar. Mungkin untuk Aulia Rahmi harus belajar lagi, berlatih lagi biar kuat lagi. Siap. Biar bisa mengalahkan Jatim besok ya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana
peran mengalami apakah Aula Rahmi ini, maaf ya kan sedikit belepotan. Jadi pertanyaannya, pernahkah Aula Rahmi mengalami kebosanan saat melakukan latihan? Kalau bosan sih nggak ada, soalnya kayak Rahmi tuh latihan tuh kayak dibawa enjoy aja, relax aja. Kalau seandainya program selesai 10 dikasih pelatih ya kita selesaiin 10, bawaannya pasti setelah latihan tuh kayak happy aja, mikir besoknya bisa nggak ya nyelesain program, kayak nggak dibawa ribet gitu. Apapun program yang diberikan pelatih pasti yang terbaik kan, ya kita makan aja. Kita makan aja ya. Mungkin itu ya guys pertanyaan jawabannya dari Aula Rahmi. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai istirahat guys. Jadi apakah Aula Rahmi setelah berlatih apakah langsung istirahat, apa main dulu ke kafe atau main dulu sama pacarnya atau gimana? Coba bisa jelaskan. Kita setelah latihan pasti capek, apalagi habis interval tuh kayak stamina yang udah habis, pasti kayak mau buru-buru pulang ya. Bawaannya pengen tepar aja. Oke. Karena udah capek. Benar. Apalagi latihannya ini ya sangat intensif. Iya, karena interval tuh yang paling program yang paling bikin dak dikduk. Pernah muntah belum sebelumnya? Pernah, hampir setiap interval tuh mungkin ada muntah. Hampir muntah. Tuh guys, jawaban dari Aula Rahmi. Ketika dia melakukan aktivitas yang berlebihan, Aula Rahmi tidak bermain-main lagi. Intinya tidak ada pemaksaan, tidak ada orang yang sukses tanpa pemaksaan. Nah, itu guys. Kita lanjut lagi Aula Rahmi. Yaitu mengenai apa pelatih saudara Aula Rahmi ini sering memarahi Aula Rahmi ketika melakukan kesalahan. Sering marah nggak ada, tapi kalau seandainya kita salah pasti marah. Seorang pelatih pasti marah kalau kita melakukan kesalahan kan. Mungkin pelatih Rahmi itu cenderung marah mungkin karena telat, karena pokoknya telat tanpa izin gitu. Itu aja sih yang pelatih Rahmi sering marah. Berarti kalau misalnya melakukan kesalahan lain tidak berarti ya? Marah, tetap marah dia. Kalau kita melakukan kesalahan pasti marah, nggak mungkin kayak kita ngelakuin kesalahan yang dibawa enjoy happy aja. Habis itu berarti udah kembali normal lagi berarti ya? Karena orang normal nggak orang gila. Bisa aja ya Aula Rahmi ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang saudara Aula Rahmi rasakan jika tim Aula Rahmi mengalami kekalahan? Ya kayak syukuri aja, soalnya kan di PON kemarin tuh tim Rahmi dibilang nggak siap sih, siap, tapi karena dari Sumbar nggak ada cadangannya, kan kalau kita kan nggak tahu musibah itu datangnya kapan saja. Jadi waktu itu salah satu seorang tim Rahmi itu kayak ngalamin cedera sebelum di hari H pertandingan. Ya penyebab kekalahan Rahmi pertama ya karena teman Rahmi itu kayak diganti sama dari pelari sprinter ke pelari LJ, karena soalnya Sumbar tuh kayak nggak ada ngutusin tim cadangan, jadi terpaksa lah pelari jarak jauh 10 kilo tuh diutusin buat lari estafet 1/4 meter. Rahmi tuh kayak memahami aja gitu, soalnya kan udah tahu kalau salah orang tim kita tuh dari pelari jarak jauh, jadi kita nggak tahu kalau seorang pelari jarak jauh tuh nggak bisa dibilangin nggak bisa sprint, ya bisa sprint, tapi kan nggak secepat seorang sprinter. Kayak memahami aja. Berarti kemarin dari tim Aula Rahmi sendiri kemarin tidak ada cadangan tidak ada berarti ya? Tidak ada cadangan. Pas pula kan kemarin tuh perdana. Perdana kemarin Aula Rahmi? Perdana, iya. Berikan tepuk tangan dulu guys. Oke. Lanjut lagi Aula Rahmi. Berarti saat bertanding tadi tidak ya? Tidak apa? Tidak. Tadi yang apa namanya kan sedih atau perasaan yang ini? Sedih pasti ada, tapi kayak kita yang nerima aja karena kita kan tim kita ikut nomor individu, nomor kelompok, jadi kita kayak harus terima aja apapun hasilnya. Pertanyaan terakhir dari saudara rekan saya yaitu Rizky, itu lebih sakit kalah apa diputusin cowoknya?
Lebih sakit kalah. Oh, lebih sakit kalah. Oke. Jadi Kalau pacar tuh cari-cari yang baru, kalau kalah tuh ajang nasional. oh, ajang nasional, benar. Baik, mungkin itu saja Aula Rahmi yang tanya-tanya tentang update olahraga. Mungkin sampai itu saja ya Aula Rahmi. Iya. Karena waktu juga sudah larut malam. Baik, mungkin podcast kali ini cuma sampai sini saja. Terima kasih kepada Aula Rahmi, yaitu atlet PON Sumbar yang sudah mewakili di nomor 4x4 estafet mix. Berikan tepuk tangan kepada Aula Rahmi. Kita akhiri Aula Rahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan Jangan lupa komen like guys. and subscribe boy.